pertanyaan tadi kenapa harus Samawa duluan, kita merasa bahwa kita merasa bahwa Samawa ini adalah sesuatu yang unik dan dekat dengan kehidupan masyarakat sekarang gitu. Jadi ini adalah mengangkat isu sosial yang kemudian terkait dengan KDRT gitu. Nah mungkin Mas Ganang mungkin bisa dilanjutkan, Mas Ganang. Silakan dari sutradara kita boleh sambil dijelaskan karena mungkin banyak. Mas Ganang sebenarnya berikut. Iya, sutradara dan juga penulis, boleh diceritakan Mas yang ingin disampaikan melalui Samawa ini, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi kenapa Samawa? Sebenarnya Samawa ini sebenarnya satu film yang secara ide konsep itu lahirnya belakangan dari 3 film kita yang udah kita buat. Oke. Tapi mungkin dari pihak sinema lebih melihat ini sebagai potensinya yang cukup di awal tahun ini sehingga ini yang dibagikan gitu. Tapi kalau dari kita bahwa Samawa ini tuh deket banget, relate banget dengan kehidupan yang sebenarnya tuh banyak orang ngumpetin gitu. Banyak orang mendem, tapi mereka nggak berani speak up, bahkan mereka sendiri nggak berani ceritain. Nah di film Samawa ini kita ngegenerate cerita yang memang cerita ini mungkin jadi cerminan buat kita semua yang nggak pernah bisa mau ngomong tentang apa yang terjadi di Samawa. Padahal Samawa adalah doa. Ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih background yang bisa diceritain. Baik. Awal ditawarnya tuh film horor. Oke. Terus karena udah biasa nih film horor. Iya. Ya oke. Ternyata pas aku baca skrip, aku nggak ada horornya. Terus kayak lumayan challenge buat aku karena sebelumnya aku belum pernah mendapatkan karakter seperti Yura dan yang pure drama di aku dan ini juga pertama aku memerankan peran yang di drama ini. Karena selalu horor dan horor gitu kan, jadi ya sangat seru. Tapi ini horor beneran sih di rumah tadi. Ini horor yang sesungguhnya nih ya. Iya. Mungkin itu kali ya horor maksudnya. Iya, terus kamu gimana jadi nge-build karakter Yura ini ke Badi yang ternyata berat banget dan ini baru pertama kali untuk memerankan karakter seperti ini. Awalnya aku ini dia kayaknya zodiak ini gitu-gitu. Oke. Dan nge-crafting karakter iya. Terus abis aku jabarin tuh aku langsung ke Mas Ganang, Mas kayaknya gini gitu. Berapa lama build chemistry dengan Ruan? Tidak lama. Ya. Sehari aja. karena kita sama-sama Scorpio. Oh, jadi ini berpengaruh ya zodiak ya. Siap, terima kasih. Mari tepuk tangan dong buat Badri Afif. Kita ke Alexander Ruan, kalau yang udah boleh di-spill karena kita tahu di trailer tadi baru di-spill tipis-tipis. Kasih banyak pasti rahasia yang akan ada di 27 Februari nanti. Tapi yang udah boleh di-spill karakternya seperti apa sih yang pengen diberikan kepada penonton nantinya dari yang udah lo perankan di sini lah. Cek. Ini kenapa pertanyaan yang menjebak di gue ya? Oke, Tar. Saya pikir-pikir dulu. Yang bisa saya spill di sini, ini ceritanya mengangkat seperti yang sudah dibilang Mas Kenang sama Mas Otong, KDRT. Dan di sini juga kita mendisplay hubungan suami istri yang masih baru berumah tangga itu ups and downs gimana, challengingnya seperti apa, isu-isu misalkan tetangga, mertua, itu kan hal yang sangat lumrah ya, tapi mungkin jarang dibicarakan, jarang diangkat. Nah, jadi kita lebih mengangkat ke tema itu sih. Jadi mungkin ya ini sangat challenging kan kita berdua belum pernah berumah tangga. Iya, ini pengalaman pertama kalian juga ya. Tapi untungnya Mas Ganang dan Mas Topong ini saya sangat berkesan sekali berada di produksi ini karena kita benar-benar dikasih keleluasan sebagai aktor untuk gimana sih dive into the character dengan cara kita bertukar ide, ngobrol, membulatkan tekad dan semuanya itu. Jadi saya sangat berterima kasih sama Mas Ganang, Mas Totong, dan Deran Cast semua. Saya senang.
Karena banyak adegan intens tadi kalau kita lihat di trailer kan, yang udah bisa display ada KDRT dan lain-lain gitu. Kamu gimana tuh saat baca skrip? Wah, treatment dari Mas Ganan seperti apa yang kamu obrolin kan? Kalau dari Mas Ganan sebenarnya sangat simple sih. Bisa Lex, coba aja deh. Gue kasih lo Itu kepercayaan yang luar biasa sih. Iya. Makanya kan bonding antara cast dan director kan ada di situ jadinya. Karena benar-benar dikasih kepercayaan 100%. Itu dia. Dan tadi boleh dong disambut berapa lama kalian nge-build chemistry? Kalau kata Badi sih sehari. Sehari ya? Sehari. Sehari yang di-spill. Kalau Badi sehari, kalau saya semalam. Oh, jadi sehari semalam. Benar, jadi sehari semalam. Iya. Mungkin sehari pada saat reading bareng, semalam mereka video call lagi Pak, berdua Pak Toto buat ngedalamin karakter masing-masing. Alexander Ruan, tepuk tangan dong. Thank you. Gimana perannya dan akan nemuin konflik apa sih di karakter kamu? Jadi sebetulnya saya tertarik karena memang ini kedua kalinya saya kerja sama Pak Totong dan Pak Ganang. Terus habis itu karena tertarik karena Samawa, terus habis itu alur ceritanya diceritain seperti ini. Habis itu hikmah di balik itu ternyata memang orang yang mau menikah itu harus dipingit gitu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Iya. Jadinya akan ada cobaan di area-area situ ya, di momen-momen mau menikah ini ya. Iya. Oke. Yes. Terima kasih. Karena baru boleh segitu teman-teman dari trailer ya. Nanti di press concert. Nanti pokoknya kejutan. Setelah special screening, nanti press screening, baru kita bisa ngobrol lebih banyak dengan karakter kamu ya. Nama karakternya siapa di sini? Camelia. Kebetulan saya dipanggil Amel juga. Oh pas ya jadinya ya. Jadi nama karakternya. Nggak sulit. Jadi karakter mau menemukan jodoh pemainnya ya Mas Gara. Karakter itu dan lebih horor mana ya? Ketemu hantu apa suami yang gitu ya. Silakan. Oke, untuk riset kebetulan ada orang terdekatku memang menjadi korban KDRT, jadi aku mendengar cerita dan juga melihat kalau korban KDRT itu gimana sih psikisnya dan perilaku kedepannya tuh kayak gimana. Jadi aku merhatiin orang yang dekat dengan aku itu. Untuk riset nggak terlalu sulit bagi aku ya, tapi untuk masuk ke perannya lumayan agak sulit karena Yura ini memang berbeda jauh dengan Badriah. Yura yang lemah lembut, Badriah yang kayak haha gitu, kayak apa ya, beda banget deh pokoknya. Jadi aku harus mengatur diri kayak biar nggak ada keluar Badriahnya di situ gitu di film ini. Kalau lebih horor mana? Kan selama ini horor lebih horor mana nih? Di set ketemu makhluk yang tidak kelihatan atau suami yang seperti Andi ini, silakan. Kalau menurut saya ya lebih horor ini sih jujur. Berarti Mas Ganang bener ya ditawarin horor ya? Salah. Aman kawan? Siap, terima kasih. Terima kasih tadi ya untuk jawabannya. Selanjutnya seperti apa gitu ya? Apalagi untuk yang belum menikah. Nah, dispesifikasiin. Badri dan juga Alexander ulang dulu deh. Coba kalau kalian gimana setelah memerankan karakter masing-masing di sini? Lumayan deep ya ini ya. Karena jujur setelah masuk ke karakter Andi ini, setelah mencoba mempelajari dari sisi psikologis, emosi, kepribadiannya seperti apa. Ini orang bener-bener ya si Andi ini. Kamu aja kesel sama karakter kamu. Iya, maksudnya dan ini real, ada orang-orang seperti ini. Wah. Nah, untungnya saya tidak, semoga tidak. Amin. Tapi untuk mikir-mikir apakah jadi berpikir dua kali untuk menikah, ada sih sedikit. Karena kan tidak hanya laki-laki yang bisa melakukan KDRT, perempuan juga bisa melakukan KDRT ke laki-laki. Dan malahan itu yang lebih jarang di-up. Biasanya yang lebih ke kan KDRT terhadap perempuan, betul. Ke laki-laki jarang. Nah, itu juga mental bisa kena, psikis juga kena, jadi sama-sama bahaya. Oke, itu dari Alexander. Terima kasih. Kalau dari Badi gimana? Kalau dari aku sih nggak jadi takut karena setiap orang berbeda-beda. Yang Alex bilang tadi. Mungkin kalau nikahnya sama Rizky ya jadi takut. Gitu, ya kan? Yes.
Iya, betul. Ini kan ditanya Badriah. Badriah, benar. Gitu. Oke, terima kasih. Kasih yang lain ada yang mau menjawab, silakan loh. Kamu silakan. Kalau Amel pribadi sih lebih takutnya satu karena film Samawa ini memang menceritakan tentang KDRT. Cuma kalau aku kenapa di umur sekarang aku belum menikah, karena aku traumanya aku nggak mau jadi korban perceraian satu. Walaupun kedua orang tua aku tuh nggak KDRT. Cuma ditambah film Samawa ini banyak banget apa ya yang aku dapat gitu loh. Ternyata seperti ini ya gitu loh. Bukan beban sih, rintangan lah gitu. Menuju menikah, setelah menikah ternyata nggak gampang gitu. Kenapa banyak orang bercerai dan lain-lain, karena mungkin ya seperti itu. Dan di film ini bisa digambarkan ya, Mas Yana juga Pak Totong ya di film Samawa ini. Ditonton ya, karena aku ngeliat trailernya aja, ini aku baru pertama kali aku kayak wow, sedih ya. Gitu. Ya, thank you.